itu restoratif justice? Keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyelidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dari Ilmu Hukum C angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di samping Kak Tri Suhendra Arbani SHMH selaku dosen keuangan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kakak karena telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk kelompok kami, untuk kami wawancarai terkait tentang restoratif justice. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Kakak melihat tentang evolusi keadilan restoratif justice terkait dengan tradisi adat yang pendekatannya pada hukum modern pada saat ini bagaimana, Kak? Oke. Kalau kita melihat flashback ke belakang secara historikal, dalam hukum adat itu dikenal namanya ada juga musyawarah, ada hukum adat dengan mencari solusi bersama, di mana di beberapa adat di Indonesia itu ketika ada terjadi tindakan melanggar hukum atau tindakan melanggar adat, biasanya dikumpulkan antara pelaku, korban, kepala adat, atau keluarga sendiri untuk mencari solusi bersama. Nah, konsep ini yang sebenarnya saling berkaitan dengan konsep restoratif justice yang sekarang. Jadi, restoratif justice sekarang saya melihat adalah mengambil nilai dari hukum adat itu sendiri. Nilainya adalah musyawarah. Nah, jadi menyelesaikan sesuatu dengan proses musyawarah. Begitu juga restoratif justice. Justice yang sekarang itu adalah bentuk musyawarah untuk mengembalikan keadaan. Kalau orang misalnya hanya mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhan makan perutnya, apakah pantas untuk dipidana berat misalnya setara dengan koruptor gitu kan? Nggak mungkin. Jadi keadilan restoratif adalah memberikan kesempatan kedua bagi pelaku agar memulihkan keadaannya. Jadi beberapa tindak pidana kalau kita lihat di restoratif justice seperti pencurian, narkotika, dan tindak pidana ringan lainnya itu kan sesuatu yang masih bisa dimaafkan atau bisa dipulihkan keadaannya. Terlebih dahulu saya atas nama Fikri dari kelas IHC. Apakah menurut kakak ini restoratif justice ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pelanggaran adat atau hukum yang tidak tercatat dalam hukum nasional, dan bagaimana seharusnya sistem peradilan modern merespons hal tersebut? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, apakah restoratif justice dapat memenuhi konsep nilai daripada adat? Nah, ini adalah pilihan yang sangat masuk akal di era modern hari ini, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ini pilihan paling masuk akal dan pilihan yang paling tepat di masa sekarang. Pertama, di dalam hukum pidana, bahkan dalam pemidanaan hakim pun, dalam pemidanaan hakim sebelum memutus perkara, dia harus melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hakim pun untuk memutus, dia harus melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai yang mana? Nilai adat istiadat, nilai kemasyarakatan, nilai sosial dan sebagainya. Itu pun dalam pemidanaan, apalagi masih dalam berproses. Nah, dalam berproses juga hal yang sama, harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, disitulah nilai adat bisa masuk. Jadi restoratif justice justru menjembatani antara nilai adat yang masih berkembang dengan nilai hukum pidana modern. Kalau kita melihat hukum pidana modern hari ini adalah ada teori pembalasan. Nah, salah satu teori di pidana adalah teori pembalasan, maka setiap perbuatan itu harus ada balasan setimpal. Makanya orang dipidana dan dipenjara. Nah, itu teori pembalasan. Tetapi perkembangan pidana hari ini muncullah salah satu alternatif atau konsep terbaru adalah restoratif. Nah, restoratif adalah yang seperti yang kita katakan tadi adalah pemulihan terhadap tindakan-tindakan
pidana yang masih bisa dimaafkan. Nah, beda kalau misalnya orang membunuh masih bisa dimaafkan nggak? Nah, itu kan pelaku berat. Nah, kan sulit orang dimaafkan kalau masuk tindakan pidana berat, membunuh dan semacamnya. Tapi kalau masih tindak pidana ringan, misalnya sekarang tindak pidana narkotika, pengguna itu kan masih bisa direhabilitasi. Beda kalau dia pengedar. Kalau pengedar ancamannya hukuman mati dong. Tapi kalau hanya pengguna bisa saja dijebak atau sebagainya, terperangkap, ya masih bisa direhabilitasi. Itulah konsep restoratif justice sebenarnya, memulihkan keadaan si pelaku agar kembali ke masyarakat. Intinya ada restoratif adalah memberikan kesempatan kedua dengan melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sama seperti misalnya hukum adat, salah satu hukum adat di Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten yang masih memegang teguh hukum adatnya. Itu ketika orang melakukan pidana ringan, biasanya dikumpulkan dulu bersama, baru dicari solusinya. Kalau si pelaku masih bisa mengembalikan apa yang dia, misalnya mencuri, masih bisa mengembalikan dan ada proses perdamaian, itu kan jauh lebih baik daripada dia di penjara atau mengganti lah. Sama seperti di Papua, kalau orang tidak sengaja memukul orang, maka dia didenda pidana adat mengganti sejumlah uang. Itu kan jauh lebih berkeadilan daripada dia harus dipidana di penjara. Jadi konsep-konsep hukum adat masih sangat relevan ketika restoratif justice juga menilai nilai-nilai itu. Mungkin itu. Ya, untuk pertanyaan terakhirnya itu, apakah menurut kakak restoratif justice dalam konteks adat ini dapat berkontribusi pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia? Jika iya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip ini dalam skala nasional? Oke, itu sangat berkontribusi, tapi memang ada tantangannya. Tantangannya adalah kalau kita kaitkan dalam konteks adat, tidak semua adat punya nilai yang sama. Ya kan, tidak semua adat punya nilai yang sama. Ada adat, kalau kita misalnya bicara adat Bugis Makassar, kadang ada beberapa hukuman adat itu yang terlalu berat. Beda adalah kalau kita lihat di daerah lain ada yang ringan gitu. Jadi konteks adat secara nasional juga butuh, itu tantangannya karena konteks adat itu tidak semua seragam. Beda misalnya hukum pidana semua seragam. Misalnya hukum pidana pencuri hukuman maksimalnya 4 tahun. Seluruh Indonesia melewati 4 tahun. Tapi kalau dalam konteks adat kan beda-beda. Tantangannya di situ menyeragamkan sehingga nilai-nilai di setiap daerah itu bisa menjadi satu. Nah, tapi dalam beberapa hal juga tantangan besarnya adalah ketika si korban tidak bisa memaafkan. Kalau korban tidak mau memaafkan gimana? Bisa nggak restoratif? Tentu nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, hari ini wawancara kita alhamdulillah ditemani dengan Bapak Prof. Hamsir, dan kita di sini akan membahas mengenai restoratif justice. Sebelumnya Pak, bagaimana sih menurut Bapak mengenai tentang restoratif justice ini? Pemahaman umum kan, dan pemahaman secara khusus atau definitif itu kan secara umum saja sampaikan biasa disebut RJ restoratif justice, memperbaiki kembali hubungan orang yang bersengketa, berperkara ya, tanpa melalui suatu persidangan atau bersidang ya, bersidang. Namun penyelesaian itu di antara mereka yang bertikai, yang ingin saling memaafkan, yang ingin saling yang mau memaafkan dan ada yang mau minta maaf dari beberapa pihak kan, itu tentunya dimediasi, di tengah-tengahi oleh orang-orang yang punya mereka yang berkecimpung di hukum, paling tidak bisa di tengah-tengah kepolisian
atau di tengah kejaksaan ada jaksa tengahnya, atau keduanya ada jaksa polisi, atau berlangsung persidangan, boleh. Sudah tergantung dari hakimnya, dia bisa jadi atau kepolisian boleh. Kalau menurut Bapak ini restoratif justice dapat dijadikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik dalam hukum adat. Apakah bisa ini dijadikan alternatif yang restoratif justice? Bukan alternatif, memang itu merupakan keharusan. Berarti kalau ada yang mau, tapi ingat hanya perkara-perkara tertentu, perkara yang ringan. Kalau sampai pada upaya pembunuhan, jangan sih. Korupsi yang besar-besaran jangan itu yang ada tidak ada kata saya minta maaf karena saya korupsi, enggak ada. Atau negara saya maafkan yang korupsi, enggak ada. Atau pembunuhan. Tetapi di negara mungkin bisa ya kalau pembunuhan memaafkan, tapi di negara-negara Timur Tengah, tapi itu dari kasusnya, bukan pembunuhan sengaja, misalnya pembunuhan yang tidak sengaja atau apa sebenarnya seperti itu. Tapi khususnya di Indonesia ya, bukan antara memang perdamaian yang dimintakan, yang saling meminta, utamanya yang saling meminta lah. Kalau yang paling banyak minta itu adalah pelaku, ya. Saya minta maaf sama Pak Jaksa, Pak Polisi, bisa saya minta maaf supaya yang saya curi barangnya, atau yang saya pernah niaya, atau saya pernah maki, atau saya pernah boleh saya pertemukan. Tanya dulu. Oh dia mau pertemukan. Oke di sini saja, kita dulu saja. Dengan catatan, ada catatan nanti tidak akan mengulang pekerjaannya, tidak akan mengulang lagi tindakannya. Saya memaki lagi tidak gitu contohnya. Atau saya tidak ambil barang kita, saya maaf. Itu namanya sudah terbuka. Boleh juga korban, tetapi boleh juga korban bilang saya maafkan itu yang mencuri barang saya, ya saya maafkan, bisa dipertemukan, ya. Kalau ternyata kasusnya yang ringan, kasus yang ringan artinya bukan seperti pembunuhan berat, pembunuhan perencanaan, korupsi, hal-hal yang berat atau pemerkosaan itu kalau tidak pemerkosaan, paling kalau kekerasan seksual mungkin biasa ada kasusnya, jadi orang per orang seperti apa, ya itu bisa diselesaikan, jadi tidak ada sidang. Mereka hanya mendatangani saling perjanjian bahwa ya saya tidak akan berbuat lagi, ya saya berbuat, kemudian tidak ada jalan hukuman, perlu hubungannya sebab dianggap hukum juga bisa memperbaiki ya, hubungannya, tetapi membuat hukum melalui persidangan itu kalau soal baik dan tidak baik itu kan relatif kan, bisa juga orang menjadi baik karena di penjara, yang tidak baik di penjara, ada menjadi dendam terhadap itu, ada menjadi tetapi saling memaafkan ini adalah jarang perdamaian. Terus tapi tidak semuanya, tidak semua. Kalau menurut Bapak, bisakah ini sistem peradilan restoratif justice dia cocok enggak untuk sistem peradilannya yang berlaku sekarang di Indonesia, Pak? Jadi ingat ya, bukan tidak ada peradilan. Tidak ada peradilan berarti bukan sidang itu sidang hakim, tidak ada. Ya, bisa ada tapi peradilan itu dinyatakan peradilan tetap kalau sampai putusan vonis saya hukum kok penjara 5 tahun karena mencuri, langsung yang mencuri saya minta maaf Pak, bisakah saya minta maaf atas nama? Oh tidak bisa nih, dari awal saya ingin dari awal sebelum di kepolisian kan, di jaksaan atau di sini tadi ini waktu subuh sidang saya tawarkan kamu, tapi kemudian tawarkan juga tidak ada, sanksinya tidak mau juga. Kalau tawarkan saya kalau berapa, oh iya silakan, yang korban dan yang pelaku ingatnya itu perbuatan itu seorang dua, ada korban ada pelaku, ya. Korban bisa orang per orang, bisa juga perusahaan, bisa institusi, yaitu negara, namanya korban tuh. Bisa juga korban jadi kan
aku sudah belajar pengantar buku bahwa studi muda dua, ya, orang dan studi hukum, pasti ada kelompok orang itu bisa menjadi satu objek pendidikan hukum, ya. Ya, itu bisa diselesaikan, jadi tidak ada sidang. Mereka hanya mendatangani saat perjanjian bahwa ya saya tidak akan berbuat lagi, ya saya berbuat, kemudian tidak ada jalan hukuman, perlu hubungannya sebab dianggap hukum juga bisa memperbaiki, ya, hubungannya, tetapi membuat hukum melalui persidangan itu kalau soal baik dan tidak baik itu kan relatif, ya. Bisa juga orang menjadi baik karena di penjara, ya, dan tidak baik di penjara, ada menjadi dendam terhadap itu, ada orang menjadi tetapi saling memaafkan ini adalah jarang perdamaian, ya, perdamaian. Terus Pak ingat tidak semuanya, tidak semua. Kalau menurut Bapak, bisakah ini sistem peradilan restoratif justice dia cocok enggak untuk sistem peradilannya yang berlaku sekarang di Indonesia, Pak? Jadi ingat ya, bukan tidak ada peradilan. Tidak ada peradilan berarti bukan sidang itu sidang hakim, tidak ada. Ya, bisa ada tapi peradilan itu dinyatakan peradilan tetap kalau sampai putusan vonis saya hukum kok penjara 5 tahun karena mencuri, langsung yang mencuri saya minta maaf, bisakah saya minta maaf atas nama? Oh tidak bisa nih, dari awal saya ingin dari awal sebelum di kepolisian kan, di kejaksaan atau di sini tadi ini waktu subuh sidang saya tawarkan kamu, tapi kemudian tawarkan juga tidak ada, sanksinya tidak mau juga. Kalau tawarkan saya kalau oh iya silakan, yang korban dan yang pelaku yakin itu perbuatan itu seorang dua, ada korban ada pelaku, ya, korban bisa orang per orang, bisa juga perusahaan, bisa institusi, yaitu negara, yang korban tuh, bisa juga korban. Jadi kan aku sudah belajar pengantar buku bahwa studi muda dua, ya, orang dan studi hukum, pasti ada kelompok orang itu bisa menjadi satu objek pendidikan hukum, ya, satu orang. Jadi kalau kau mengatakan bahwa cocokkah dia untuk sistem peradilannya Indonesia, Pak? Cocokkah model seperti itu? Iya. Saya kira cocok, ya cocok bisa saja. Dan tidak bisa dipaksakan itu ada, tidak bisa. Salah satunya tidak mau, tidak bisa. Saya disuruh merangkul, terus datang dengan mencuri, Pak polisi atau saya sendiri mau pergi minta maaf sana itu sama saya coba. Kalau dia bilang dia mencuri, saya akan kepada hukum berjalan. Ada. Jadi harus dua belah pihak yang sama mau itu hukum diselesaikan di luar hukum, bukan di luar persidangan. Sudah hukum itu kan perkara hukum, toh? Perkara hukum itu hukum kan orang tiga perkara hukum itu. Ada yang sudah mau mencuri itu dilarang, itu ada hukum perkara hukum, tetapi diselesaikan di luar persidangan. Bisa jawab hukum, bisa bersidang kalau deh itu tadi, itu ya. Jadi lanjut lagi, barangkali aku tidak paham. Iya Pak, dari 3 pertanyaan tadi kami sudah cukup paham terkait. Tanya lagi kalau ada sesuatu yang aneh, bisa dia meminta di Bapak bilang, supaya ada itu yang tekankan. Itu sebulan pernah mengerti. Berarti Pak, menurut Bapak ini kalau sistem restoratif justice itu dia jelas harus kedua belah pihak yang menyatakan ya. Kalau salah satunya bisa keberatan, ini restoratif justice dia tidak bisa terlaksana. Bisa. Dan yang kedua, polisi atau jaksa mau menangani kalau nanti. Kalau dia bilang, Pak itu saya bunuh Pak, bisa minta polisi bilang, jangan mau sampai ke situ. Saya masih mau tangani kalau mempertemukan yang terbunuh dengan kamu kalau saya korupsi Pak, bisa saya memperkosa Pak, bisa saya minta maaf sama keluarga keluarganya. Polisi nggak bisa, karena efeknya itu lebih polisi masih melihat kemana itu
tetap jalur sidang diputuskan ada jaksa sebagai seperti itu. Tetapi ya sekira untuk saat ini seperti itu masih mau polisi mau artinya ada konsekuensinya kan sebagai seorang polisi sudah kenapa saya memaafkan itu pemerkosaan nih. Jadi saya tapi kalau dia menganiaya orang misalnya itu dia pukul orang kemudian bukan sebagai minta maaf terus kemudian besok bisa memaafkan itu lagi menganiaya. Segera cukup saja ya. Karena waktunya tidak lebar nanti kau masuk ya. Ya baik, mungkin itulah tadi penjelasan dari Bapak mengenai restoratif justice ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, kami tutup dengan ucapan wal maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari kami mengenai restoratif justice. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan see you di next video.